salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Masya Allah, kalau tadi beliau menyampaikan taubat adalah miftahun najah, kunci segala kesuksesan. Taubat adalah muara setiap hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat selalu memperbaharui taubat kita sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dapat memperbaharui iman kita sebagaimana kata Rasulullah, jadidu imanakum. Masya Allah, rasanya kalau berkumpul kayak ini Kiai Syekh, lembut hati kita ya. Itulah keberuntungan duduk bersama orang-orang yang saleh. Apalagi kita hadir di dalam masjid ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk menambah iman dan takwa kita, memperbanyak amal saleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sangat sering, bahkan setiap tahun kita semua memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja ada di antara kita selama musim Isra wal Mi'raj kayak ini, ada setiap orang setiap hari dengar tausiah tentang Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum nanti kita berbicara agak lebih fokus tentang salat, saya sebenarnya terkadang itu lebih cenderung ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, sekilas saya berbicara ayat 1 sampai 8 dari surah Al-Isra, karena di sana banyak isyarat dari Allah tentang perjalanan akhir zaman. Bapak Ibu dengan Allah, di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang dimulai dengan tasbih, tapi satu-satunya ayat yang dimulai kata tasbih itu dengan masdar, kata dasarnya menurut mazhab Kufi. Kalau menurut mazhab Basri, kata dasarnya adalah fi'il madhi. Surah Al-Isra dimulai dengan masdar subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Surah Al-Hadid itu dimulai dengan fi'il sabbahalillah. Surah Al-Hasyr juga dimulai dengan sabbahalillah. Kemudian surah As-Saff Allah mulai sabbahalillah, tidak dengan fi'il madhi. Kemudian duanya itu dimulai dengan surah dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-aziz al-hakim. Surah Al-Jumu'ah. Yang kelima adalah surah At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang terakhir yang keenam adalah surah Al-A'la, satu-satu dengan fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dengan kata-kata
ta'ajjub. Subhana ia memang masdar, tapi aktsarul mufassirin, para ahli tafsir mengatakan wa hadhihi sighah min ta'ajjub. Sebab ini bentuk ini menunjukkan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sangat besar di balik ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akan Allah. Ayat ini kalau kita kaji tafsirnya belum tentu sampai besok itu selesai satu ayat saja, belum tentu. Mulai dari subhana asra, kalau kita kaji bi'abdihi, kenapa tidak Allah langsung sebut dengan kata nama Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lailan, kenapa tidak minal lail, tapi Allah gunakan lailan? Minal masjidil haram, kenapa tidak langsung ila masjidil aqsa, kenapa harus mendadak berhenti dulu di masjidil aqsa? Barakna haulah, kalau kita mau kaji barakna haulah tak selesai. Linuriyahu ayatina, banyak. Kalau saya kaji tafsirnya itu gak selesai satu ayat, paling 2-3 penggal, 1 sampai 2 jam pertemuan. Ini dulu pernah saya ajar Ustaz Ismail, ada tafsir ketika dulu pernah belajar. Panjang tafsirannya kalau kita mau tafsirkan secara detail. Tapi Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin Pak Kiai Syekh, saya akan sedikit berbicara kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan subhana. Ini adalah sifat ta'ajjub. Seakan-akan Allah bilang begini, manusia, lihat, aku saja kata Allah menggunakan kata-kata subhana, maha suci engkau wahai Allah. Ternyata memang benar. Itu setelah balik Rasulullah dari peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana pendapat manusia? Minhum man saddaquhu wa minhum kadzabuhu. Ada di antara mereka yang membenarkan dan ada juga dari mereka yang mendustakan. Sebenarnya Allah bilang mengenai manusia itu tidak perlu mikir lagi, karena Allah menggunakan kata-kata asra. Bapak Ibu, kalau Allah menggunakan kata-kata dan masya, itu beda. Masya itu secara bahasa bukan masya yang lebih, bukan ya. Masya itu artinya berjalan biasa, anak amsi. Allah juga tidak menggunakan jara atau ajra, tidak, karena jara itu artinya berjalan dengan agak cepat. Maka orang kalau di olahraga itu pakai bahasanya apa? Jarri sabah, dari pagi. Tapi subhanallah, bahasa Arab itu banyak kosakatanya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia satu, tapi penggunaannya beda. Begitulah kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Nah, ketika Allah menggunakan asra, sarah itu artinya berjalan di malam hari. Ketika mendapatkan tambahan alif, itu namanya fi'il lazim. Ketika mendapatkan tambahan alif, dia jadi muta'addi. Jadi Nabi tadi objek, siapa yang memperjalankannya? Allah. Kalau kita Sahih Muslim itu terjadi perbedaan. Apakah Rasulullah itu dengan tubuhnya atau dengan rohnya saja, atau roh dan jasadnya? Aktsarul mufassirin wa aktsarul ulama mengatakan bahwa Nabi diperjalankan jasad dan rohnya sekaligus. Hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lailan, kalau seandainya Allah menggunakan kata-kata minal lail,
maka itu sudah jelas sebagian dari malam. Atau subhanalladzi asra bi 'abdihi laila pakai alif lam, jelas itu malam dari maghrib sampai nanti subuh. Tapi Allah gunakan dengan kata-kata nakirah, ini sudah membatasi bahwa waktu yang dimasukkan itu adalah setelah isya, entah kapan isya, setelah isyanya sebut, kemudian balik lagi sebelum subuh. Dari kata-kata itu sudah dapat dipahami. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kenapa dari Masjidil Haram kok dari rumah beliau? Inilah Bapak Ibu, pertama menunjukkan pentingnya Masjidil Haram bagi umat Islam. Kalau hari ini Masjidil Haram terkhusus Ka'bah, dan lebih khusus lagi apa itu, Hajar Aswad sudah tidak ada, maka bumi ini akan hancur. Bumi ini masih ada karena masih ada Hajar Aswad. Ketika Hajar Aswad itu diangkat oleh Allah, selesailah. Maka orang seluruh dunia seharusnya berterima kasih dan bersyukur kepada umat Islam, karena mereka setiap hari berputar dan mengelilingi Ka'bah. Maka dengan demikian keberadaan dunia ini karena umat Islam melakukan tawaf, melakukan ibadah di sana. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, belum kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan yang lain dari Masjidil Haram. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kalau kita bertanya, mengapa nasi kamu? Inilah Bapak Ibu, isyarat bahwasanya Masjidil Aqsa sangat penting bagi kaum muslimin. Bukan karena Masjidil Aqsa satu dari 3 masjid yang memiliki keutamaan, tidak, bukan hanya itu. Tapi Masjidil Aqsa adalah qalbul muslimin, hatinya umat Islam. Ramzul muslimin, ramzul intisaril muslimin. Karena Masjidil Aqsa adalah merupakan tanda kemenangan umat Islam. Bapak Ibu, saya akan mengkilas balik sejarah. Kenapa dikatakan para ulama Masjidil Aqsa adalah tanda dan lambang kejayaan umat Islam? Masjidil Aqsa adalah merupakan masjid kedua di dalam Islam, perjalanan dunia. Berapa jaraknya? Dalam Sahih Muslim Imam Nawawi ketika mensyarah, nama kitabnya Syarh Nawawi, Al-Minhaj Syarifi Syarh Nawawi, itu menyebutkan dalam jilid kedua, apa? Masjidil Aqsa adalah masjid kedua, jaraknya 1000 tahun dengan Masjidil Haram. Jadi dalam perjalanannya Masjidil Aqsa itu 3 agama besar berebutan, Yahudi, Nasrani, umat Islam. Karena masing-masing mengklaim, bahkan di Palestina itu ada Kristen Ortodoks, ya. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya ketika Masjidil Aqsa itu di tangan kaum muslimin, berada dalam kekuasaan kaum muslimin, maka ketika itu umat Islam seluruh dunia aman dan umat Islam mengalami kejayaannya. Bapak Ibu, saya akan sedikit menyebutkan keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar atau ketika dibacakan surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minin binasrillah, dan seterusnya. Umar bin Khattab nanya Bapak Ibu, kapan kaum muslimin bisa mengalahkan bangsa Romawi? Dan di mana Rasulullah wafat? Belum juga. Abu Bakar meninggal? Belum juga. Kapan dikata Umar? Mata yang haqqaq. Kapan ini bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan. Apa kata Allah? Binasrillah. Kapan kata Umar? Maka setelah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memimpin peperangan yang ketika itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Umat Islam berhasil meraih kemenangan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang kedua setelah Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Allahu Akbar? Wa hada wa'dun min Allah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Romawi dikalahkan yang sebelumnya bangsa Romawi bisa mengalahkan Persia. Allahu Akbar kata Umar. Baru Umar mengatakan fi adnal ardi, dataran tanah yang paling rendah di permukaan bumi itu adalah Palestina. Maka ilmuwan geologi tahun 1923 menyatakan bahwa Palestina adalah merupakan daratan terendah di muka bumi. Padahal Al-Quran sudah ngomong berapa? 20 abad silam. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslim ketika itu salat dengan diimami oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saya berbicara sekilas. Ya. Setelah Masjidil Aqsa dikuasai, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para sahabat untuk meneruskan perjalanan, untuk melakukan penaklukan. Kenapa? Karena bangsa Romawi sudah dikalahkan. Dua dari negara adidaya ketika itu sudah dikalahkan. Maka tak ada halangan bagi kaum muslimin untuk meneruskan ekspansi dakwahnya. Naik ke mana? Ke Iran, Khurasan. Naik lagi ke Afghanistan. Turun sedikit ke daerah yang disebut dengan Mongolia. Turun sedikit itu ke Cina. Turun sedikit ke daratan India. Turun sedikit terus sampai sahabat bernama Qutaibah bin Muslim wafat di antara India dengan Cina yang disebut dengan Xinjiang, Uyghur sekarang ini. Meninggal di sana, tapi tidak melemahkan semangat para sahabat dan tabi'in untuk menyebarkan dakwah Islam. Maka sampailah akhirnya Islam kemana? Ke Perla. Di mana Perla itu? Ujungnya Aceh. Ya. Tahun 99 Hijriah. Berarti Islam sudah masuk ke Nusantara, ke Indonesia di akhir abad ke-1 Hijriah, bukan abad ke-13. Artinya abad ke-13, abad ke-7, abad ke-7 baru ada orang yang bilang Islam baru masuk ke Nusantara abad ke-13, 8 abad setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita stop di situ dulu. Bagaimana umat Islam ketika itu berhasil menebarkan sayap dakwahnya setelah bisa menguasai Masjidil Aqsa. Bapak Ibu ketemu Abu Said Sorbai, sekedar kita berbicara tentang ini. Kalau nanti kita ingin benar, kita akan kaji tafsirnya ayat 1 sampai
8 asal sanggup dan disiapkan waktu di Ramadan. Saya siap mengisinya. Ya, dari pagi sampai sore bisa kita akan menyelesaikan kajian tafsir tentang ini. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata ulama? Lihatlah bagaimana eksistensi umat Islam setelah Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam, menguasai dunia. Apa yang terjadi ketika umat Islam mulai lemah? Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum Nasrani. Berapa abad kemudian bangkitlah seorang Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdistan yang wilayahnya hari ini nggak tahu apakah masuk Turki, apakah masuk Irak. Tapi ada seorang pahlawan besar, Salahuddin Al-Ayyubi, yang dididik langsung oleh gurunya siapa? Nuruddin Az-Zanki. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau umat Islam kembali akan jaya, maka harus menguasai kembali Masjidil Aqsa. Subhanallah. Usaha itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diambil kembali, dan umat Islam kembali menguasai dunia, walaupun pada akhirnya kalah pada bagian ke-12 dari perang salib. Apa yang menyebabkannya? Karena ekspansi pemikiran Ghazwul Fikri. Kalau dulu Ghazwul Fikrinya dengan cara-cara yang lain, kalau sekarang Ghazwul Fikrinya tadi, kalau kata Pak Kiai tadi apa? HP. Bisa saja ini adalah melemahkan. Mohon maaf, saya tadi sangat tertarik dengan apa yang dibilang oleh Pak Kiai. Jepang melalui Menteri Pendidikannya, anak SMA sampai ke bawah itu bagi mereka haram memakai HP. HP baru dibolehkan di Jepang kalau mahasiswa dan punya penghasilan. Hebat Pak. Makanya Jepang hebat-hebat. Kita ini bukan hebat. Apalagi online. Daring. Jangan kita mendapatkan keberkahan dari tubuh kita. Saya baru upload di YouTube, channel YouTube saya, apa judulnya musibah. Wafatnya ulama adalah musibah. Bisa nanti kalau mau perkenalan sama saya lebih jauh, di channel YouTube saya UJN Official. Banyak tentang tema khusus tentang Al-Quran, tentang masalah perbedaan yang tadi disinggung oleh Pak Abdul Qadir. Kenapa perbedaan itu terjadi, masalah guru dan lain sebagainya. Saya bahas di sana ada 12 sebab kenapa perbedaan dalam mazhab itu terjadi. Saya bahas secara detail di sana. 1 jam lebih saya sampaikan di Masjid dan Benteng di Kota Lahat. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada belajar tadi yang disinggung online tadi, sebenarnya itu salah satunya hilang keberkahan. Orang dulu belajarnya langsung ngadep talaki namanya. Anda kalau mau dapat saran dari saya harus belajar sama saya, harus ngadep saya. Saya harus perbaiki dulu bacaannya. Gimana bacaan Al-Qurannya? Nah itu nanti diperbaiki. Ya. Saya termasuk salah satu trainer tahsin dan tahfiz Quran. Boleh kita berhubungan. Bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut ke pembahasan kita. Jadi umat Islam kembali ke terpurukannya yang mungkin sampai saat ini karena apa? Jantungnya lagi sakit. Jantungnya lagi kronis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati
sunnati zahirin 'ala al-haqqi. Qila wa man hum ya Rasulullah? Qala hum fi Masjidil Aqsa. Akan ada satu kaum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat tegar dalam berdakwah, dan mereka lah yang nantinya akan menyelamatkan Masjidil Aqsa. Entah siapa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting sebelum nantinya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun, ya, Palestina sudah kembali ke pangkuan umat Islam. Tapi Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, jadi gimana sebenarnya tanda-tanda kemenangan umat Islam? Di situ musuh-musuh Islam akan menghancurkannya, tapi Masjidil Aqsa tak akan pernah hancur. Meskipun sudah dihancurkan dari atas dari bawah, tetap dia akan kokoh. Karena apa? Kalau Masjidil Aqsa hanya dengan tanah, maka rata pula dunia ini. Karena itu adalah lambang kemenangan umat Islam. Bapak Ibu, bagi kata para ulama, Masjidil Aqsa butuh penyelamatan ketiga kali. Yang pertama kali pada zaman Umar, yang kedua pada zaman Salahuddin, mungkin berikutnya adalah di zaman kita atau anak keturunan. Baru setelah itu dunia aman. Baru setelah itu dunia aman. Karena Masjidil Aqsa adalah jantung umat Islam. Karena sesungguhnya ia adalah lambang kemenangan dari umat Islam. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sekilas saja saya berbicara kenapa Allah memberikan isyarat kepada kita ternyata pentingnya kedua masjid itu bagi umat Islam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, baru kita akan berbicara sedikit tentang inti yang biasa dibicarakan orang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, apa itu salat. Tapi saya mau tanya dulu, mohon maaf Pak Kiai, para syekh, saya mau bertanya, sebelum Isra wal Mi'raj berapa kali Rasulullah dan para sahabatnya salat? Jawab dengan jujur. Berapa kali? Halo, berapa kali? Kok nggak ada jawaban sih? Bu, berapa kali Bu? Iya. Berapa? 2 kali. Ada yang punya jawaban lain? Biasanya Bapak Ibu itu jawab 50 kali sampai semalam gitu. Benar nggak Bu? Halo? Pak Diam. Oke, Bapak Ibu, ini yang maklumat pengetahuan yang tersebar di masyarakat, bahwasanya katanya sebelum Isra wal Mi'raj Rasul dan para sahabat salatnya 50 kali sehari semalam. Pak, Bu, tidak pernah terjadi. Hadis terpanjang itu adalah hadis yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Silakan dibuka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim itu jumlah halamannya adalah 2 halaman setengah, agak lebih ke bawah, taruhlah hampir 3 halaman. Tidak ada di dalam hadis itu diceritakan bahwasanya Rasulullah sudah melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Tidak ada. Nah kita ini masalahnya kadang-kadang nyampaikan itu cuma benar baik, bekal baca ngomong, mohon maaf ada, cuma bekal baca ngomong baik, tak kasih ilmunya ceramah, akhirnya sudah. Yang disampaikan tadi tak kasih referensi. Nah Bapak Ibu, tidak pernah terjadi. Kan balik kan, setelah balik ketemu dengan Nabi Musa, Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau? Ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Furitu alayya, furidat alayya
khamsina salatan fil yawm wal lailah, diwajibkan kepadaku 50 kali sehari semalam sholat. Baru sampai di situ kan, belum pernah dilaksanakan. Ngaku orang ambil kesimpulan dulu katanya Rasulullah dan para sahabat sebelum Isra wal Mi'raj sholat 50 kali semalam, uangnya 5 kali sehari semalam, dari banyak bolong. Nah, uji Nabi Musa, Muhammad, umatmu kecil-kecil pasti tidak mampu melakukannya, sedangkan umatmu yang besar-besar, kata Nabi Musa, lagi tak mampu melakukannya. Tak kembali lagi kepada Allah, mintalah keringanan kepada Allah. Uji Rasulullah, aku malu wahai Musa. Akhirnya balik dan menemui Allah di Sidratil Muntaha. Apa kata Allah? Kalau begitu aku wajibkan bagi engkau sholat 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Nah, berapa kali pertanyaannya Rasulullah sholat sebelum Isra wal Mi'raj? Tadi kata Ustaz Rian ya? 2 kali. Benar, tapi ditambahi 1 di sholat malam. Kapan sholatnya? 2 rakaat sebelum subuh atau waktu subuh, dan 2 rakaat ketika waktu mulai malam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Atau dalam surah Ar, aqimis salata tarafahin nahari wa zulafa minal lail. Sholat tahajud. Kapan sholat tahajud itu diwajibkan pada Nabi dan para sahabat? Setelah turun surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil 1 sampai 19 itu turun seblek. Berapa jumlah surah Al-Muzammil? Berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Muzammil? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, door prize besar. Berapa? 20 ayat. Ayat 1 sampai 19 itu turun sekali. Gus, ya ayyuhal muzammil sampai sabila. Ada qadina rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan seterusnya. Itu setahun kemudian baru diturunkan. Maka salat malam atau tahajud setelah itu, setelah turun ayat ke-20, tidak lagi wajib bagi para sahabat, tapi tetap wajib bagi Nabi. Nah, kita ini kalau diwajibkan sholat malam itu pasti berat. Tapi apa kata Allah? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwa qila. Jadi orang kalau sholat malam itu didapatkannya inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwa qila. Yang kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau dalam perkataan orang Arab, mantalabal ula sahran layali, kalau orang mau kemuliaan maka begadanglah malam. Orang kita ini memang begadang malam, cuma beda begadang malamnya, bukan sembahyang tahajud, bukan nyampo main remi, main nonton bola. Tahan kalau nonton Liga Champion Piala Dunia sampai tak tidur dia. Coba kalau nak sholat malam baru 1 rakaat lah gantung akhirnya tertidur, teko dalam sujud tadi tertidur. Sholat malam cari ayat yang paling pendek. Padahal di malam hari itulah kita bisa merasakan
kekhusyuan dan kenikmatan di dalam sholat. Bapak Ibu dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya tanya, kenapa kita sholat itu tidak khusyuk ya? Kenapa? Karena Allahu Akbar, setelah Al-Fatihah imamnya baca Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihuril 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin amin. Mulai diuji kita anak kelamun yang imam itu padahal kalau kita menikmati Masya Allah maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian mau ngetes iman kalian salatlah mana nah ngetes kalian musuh apa tidak, coba nikmati bacaan kalian. Bapak Ibu, memang khusyuk bukan rukun, tidak. Tapi khusyuk adalah buah dari tumaninah. Maka jawabannya kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat kita? Satu, karena kita tidak tumaninah. Mohon maaf Pak Kiai maju. Kadang orang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jangan minah khusyuk. Baca kayak itu. Apa? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana ayatan fa ayat." Bacalah Al-Qur'an terus. Ayat per ayat. Apalagi kalau kita lagi salat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wajab Allah hamidani abdi. Langsung dijawab Allah hamidani abdi. Allah jawab dengan ucapan hamba telah memujikan. Ar-Rahmanir Rahim. Apa jawaban Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin. Apa jawaban Allah? Allah mani-abdi, hambaku telah mengagungkanku, kata Allah. Maka setelah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Apa kata Allah? Ini untuk hamba dan bagi hamba apa yang ia minta. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru dari sisi bacaan kita belum tumakninah. Tumakninah satu dari rukun 13 di dalam salat. Itu baru dari bacaan. Contoh misalnya Pak, kalau kita baca ayat atau surat, nggak usah panjang-panjang, at-takatsur saja. Ketika kita sampai, tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau kita pahami Pak, pasti menangis kamu. Memang kamu akan ditanya, pasti kata Allah akan ditanya segala sesuatu yang kamu nikmati. Apa yang kamu pakai akan ditanya Allah. Apa yang kamu makan akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu naiki akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu duduki akan ditanya oleh Allah. Itu baru satu ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita renungi, pasti kita akan menangis Bapak Ibu. Jangan kita menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tagadur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Nangis baca
usah susah-susah, Al-Humazah saja bisa kita baca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ayat kedua. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Ngaku mereka mengumpulkan harta benda karena mereka mengira itu dia akan mengekalkan mereka. Padahal kata Allah, kalla inbadanna fil hutama. Pasti nangis pak kita. Kalla inbadanna fil hutama. Wa ma yakin bukan? Itulah yang tidak menyebabkan kita bisa khusyuk di dalam salat, karena tumaninah dalam bacaan saja kita belum. Itulah Pak kita man sembahyang nak cepat-cepat selesai. Benar kan? Jangan lama dikit. Ya, karena saya sering imam Ramadan di Masjid Busri tiap tahunnya. Wah, ini bisa kita sama. Ayo mak, nangis karena dulu. Ada yang bilang, ayo kali dulu. Ada yang dulu udah kecil ya. Apalagi kalau kita nak ikutin Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Arab Timur Tengah sana, 10 hari terakhir 3 juz. Jam berapa bangun? Jam 1 malam 3 juz. Ikut kita baru 1/4 juz. Lah kecapean kita ya. Kenapa? Karena kita tidak menikmati sholat kita. Ya kan? Itu baru dari bacaan, belum dari gerakannya. Allahu Akbar 3 kali minimal. Ya tak? Bacaan subhana rabbil azim wa bihamdihi minimal 3 kali. Iko kadang belum Allahu Akbar belum sempurna, sami Allahu liman hamidah. Ini belum sempurna, kita berdiri langsung sujud. Enggak boleh itu. Tumaninah harus ada tumaninah di dalam gerakan kita. Bapak Ibu, satu bacaan misalnya, satu saja bacaan duduk di antara 2 sujud. Ini kalau kita renungi, subhanallah, Rabbil firli warhamni wajibni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani 8 kotak. Kalau dikabulkan oleh Allah subhanallah, Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajibni cukupi aku, warfa'ni angkat derajatku, wahdini beri aku hidayah, wa'afini warzuqni beri aku rezeki wahai Allah, wa'afini berikan kesembuhan padaku ya Allah, wa'fu anni maafkan aku wahai Allah. 8 kata itu saja kalau kita baca dengan pelan, harap kepada Allah, masya Allah. Tapi kadang-kadang kita baca dengan Rabbi firman wajib berfa'an teman diri dia yang apa bajuan apa ya, baru itu Pak ngadep Tuhan kita dan cepat-cepat kata Allah dan cepat-cepat. Bandingkan dengan makan, bandingkan dengan makan kita berapa jam? Makan siang berapa jam? 1,5 jam kadang-kadang. Apalagi kalau makan siangnya pergi dulu cari rumah makan dulu, kira-kira kiri kanan. Lama makan. Salat ya Allah 5 menit tak nyampe. 2 menit. Bapak Ibu, ini pertama, karena tidak ada tumaninah maka kita tidak bisa khusyuk.
Yang kedua, ini agak berat, tidak apa disampaikan. Karena kita belum berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kalau bisa, apa yang kita baca itu kita tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kalau kata Allah, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku termasuk penghuni surga. Ketika kita sampai di sana tentang neraka, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mulai kita sedih, Pak. Apalagi bisa sampai in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Allah, kalau Engkau siksa mereka, dia sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, ya Allah. Pasti nangis Pak itu. Makanya Abu Bakar sholat malam cuma dengan satu ayat ini, Pak. Diulang-ulang oleh Abu Bakar. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, sampai tersyukur beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah salat dengan dua ayat saja. Subhanallah. Kenapa? Untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, ini lebih berat lagi. Menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya ketika orang mau khusyuk, hadirkan hati. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan paling tidak orang menghadirkan hati itu ketika dia takbir Allahu Akbar, terbayanglah Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Jadilah kata Imam Abu Hanifah. Karena kalau sudah itu mulai kita misalnya mulai teringat Pak, udah punya kunci mobil tadi di situ. Lalu tadi kita nyari STNK itu di mana lalu? Oh tadi baru dipinjam orang pinjam motor, lah susah gitu. Teringat gitu lagi sholat. Benar nggak? Halo, benar nggak? Lagi semayang dia balik, nah kompor belum dimatikan, jalan dulu deh, matikan kompornya. Benar nggak Bu? Tapi bukan kompor yang lain. Itu kita. Maka mendengar kata Imam Abu Hanifah itu ketika Allahu Akbar. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang cukup panjang. Setelah bertanya tentang Islam, iman, ya, ada kemudian mal ihsan. Apakah itu ihsan? Apa jawaban Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka Bapak Ibu, dituntut ketika kita salat itu menghadirkan hati kita. Menghadirkan hati itu buah dari yang kedua. Apa tadi yang kedua? Berusaha memahami apa yang kita baca. Bapak Ibu, pernah suatu ketika saking panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Nabi, fastaftaha bil Baqarah. Maka beliau memulai dengan surah Al-Baqarah. Ketika sampai fansurna 'alal qaumil kafirin,
berharap sudah Anas la'alan Nabi yarqa, mudah-mudahan Nabi sudah berhukum. Nyambung lagi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, surah An-Nisa sampai ayat terakhir yastaftuna qul lilladzina fil kalam. Ini ayat terakhir surah An-Nisa. Mudah-mudahan ujian Nabi berhukum. Masuk lagi alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah pasrahlah Anas bin Malik. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 5 juz seperempat kurang setengah halaman. 5 juz seperempat kurang berapa? 11 baris. Ya, kurang 11. Bayangkan kita Pak, kalau Pak Kiai Syekh imam dari satu halaman setiap hari, ada dulu tuh Bapak Ibu kosong masjid ini, ya? Benar. Saya kalau imam itu sehalaman, ya. Itu cuma maghrib isya subuh. Kadang kalau saya anak-anak itu apa? Kalau nak sujud, nak rukuk, bangun, lana sahalaman itu Ustaz. Wajar itu anak-anak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, apa lagi Pak? Tidak tahu metode yang berbeda. Ini yang ketiga, berusaha menghadirkan hati kita. Bapak Ibu, pernah suatu ketika kita nak bandingkan kita dengan para sahabat dulu. Jadi Imam Ali itu ketika dalam perang, tombak panah itu mengenai tubuh beliau. Tapi ada satu anak panah yang tak lepas, tak bisa dicabut karena saking dalamnya. Ketika akan dicabut, kata Ali, biarkan aku mau sholat dulu. Kalau aku sudah sholat dan aku sudah lama dalam bacaanku, kata Imam Ali, jangan, tidak terasa dicabut. Mengkito ini baru nyamuk cak dikit, baik, ya ada nyamuk dikit, baik. Nah, kelihatan tak usut. Aku kadang-kadang sholat, ya Allah. Ada kata Imam Ali, kalau aku sudah memasuki puncaknya dalam sholat, cabutlah. Dan Imam Ali tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah beliau sholat, selesai sholat, jantung beliau tersungkur. Kenapa? Darah banyak keluar. Subhanallah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu min haula? Di mana kita dibandingkan dengan mereka? Nah, paling tidak Bapak Ibu, kalau nak mencapai yang kedua ketiga berat, paling tidak sakit, itu menjaga salat 5 waktu. Laki-laki di mana salatnya Pak? Di mana Pak? Masjid. Hukum salat di masjid menurut 4 mazhab. Imam Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Imam Malik mengatakan fardu kifayah. Sedangkan Imam Malik menyatakan fardu ain. Pilih yang mana Pak? Fardu ain. Pilihlah yang dia tak sampai ke fardu ain, tapi kemungkinan dia akan mengarah kepada wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau aku berkehendak, aku kumpulkan kayu bakar, akan aku bakar orang yang tak menghadiri sholat di masjid. Paling tidak itu Pak. Kita jaga sholat 5 waktu di masjid. Ibu-ibu di mana abdulnya? Di rumah. Yang gadis-gadis yang akan masih muda-muda lemahlah di rumah lagi. Nah, kalau nenek-nenek tak apa-apa. Kalau kira-kira nenek-nenek ada nanti lagi nak menggoda. Ya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling afdal salat laki-laki itu di masjid, dan paling afdal lagi di saf pertama. Sedangkan perempuan paling afdal di rumah.
di rumah dan lebih afdal lagi di kamarnya. Hadirin wal hadirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan bagi kita. Salat pagi kita itu hanya kewajiban atau merupakan kebutuhan? Halo? Salat itu bagi kita kewajiban atau merupakan kebutuhan? Kebutuhan. Ibaratnya kita makan. Kalau salat itu kita ibaratkan dengan kita makan, kita dalam keadaan lapar, Masya Allah. Kalau lauk yang di hadapan itu habis pak kita makannya, benar? Atau kita lagi laparnya, lauk cuma kerupuk dengan garam pasti habis ya. Karena kita lapar. Coba kita bayangkan kalau kita sholat seperti itu. Ini gitu tidak. Sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Coba tengoklah sholat zuhurnya berapa menit, ya kan? Sholat asar berapa menit? Sholat maghrib, Masya Allah. Sholat subuh, belum lagi persiapan kita pak nak sembahyang, bu ya. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita nak sembahyang pakaian ala kadarnya. Dulu aku sering tengok kakek kami ya. Kalau sembahyang itu cuma pakai sarung bayi, sarung seperti itu. Baik, dia tidak mau maju. Ujinya yang penting untuk aurat benar. Tapi apa kata Allah? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-A'raf. Wahai anak Adam, kata Allah, bawalah pakaian kalian, perhiasan kalian ke masjid. Artinya bawalah pakaian bagus-bagus. Ini terbalik malah. Kalau ibu-ibu tuh mohon maaf kalau sembahyang bu ya. Kalau dia lagi sembahyang bu, ini cuma pakai kain yang dipuntelkan di sini. Mohon maaf bu ya. Kayak orang nak mandi itu lah pak. Pakai kain dipuntelkan di sini, pak. Dikaitkan di perhiasannya itu ya. Nah sembahyang dia nih. Kaget mungkin aja, mohon maaf, sebulan 2 bulan belum tentu pencucian itu. Ya mungkin ibu-ibu tidak, tapi ini kebanyakan orang sembahyang pak ya. Benar ini. Saya sering dengar ibu-ibu itu, ya Allah di sininya sudah hitam semua itu, sudah timbul telur puyuh itu bu ya. Benar kan? Masya Allah itu menghadap Allah. Coba kalau di pandangan, mohon maaf, berapa lama dia beringas? Jam. Ya ngadap Tuhan cuma 2 menit dia beringas, ngambil kain, ngambil mukena, sudah pakai sarung sembahyang dia nya. Tidak berzikir lagi. Coba kalau tidak pandangan, mohon maaf. Dari semalam telah dipersiapkannya baju ini dengan ini, matching tak kira-kira. Segala perhiasan di bawah. Teko yang di sini dipakainya, di sini pun dikeluarkannya, ditengok ke orang-orang. Ya Allah, nak ke pesta sejam 2 jam baru selesai dari beringas. Menghadap Allah, ya Allah. Padahal kita minta sama Allah. Mari kita perbaiki sholat kita, adab kita sama Allah. Kita ngadap Pak Camat baik, kita nak rumah Syekh. Tak mungkin kalau kita pakai kaos oblong ya. Nak rumah Syekh padahal di sekolah, di sini ada. Tak mungkin kalau kita nak pakai baju bola, nak rumah Syekh. Cuman kadang-kadang kita sembahyang baju kita bertulisan CR7. Aduh, karena pakai celana training beda sembahyang. Syekh warna diterima ada kalau warna ada Syekh pakai baju bola. Tidak Syekh, kurang sopan. Apalagi kita menghadap Allah Subhanahu
Dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat, adab kita dengan Allah, Allah akan perbaiki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang akan disampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita. Tadi kata Pak Haji, Pak Kiai, kita perbaiki niat kita dan hati kita. Ada baiknya yang mau diambil, ada yang tak suka jangan diambil. Tapi perlu direnungkan, mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu akan teringat dengan apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli